Sekali lagi tentunya kalau menang kita puji, kalau kalah kita berikan semangat untuk mereka jelas, kembali. yes. Karena pemain sudah Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan ini juga berdampak pada posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA yang harus turun lagi. Indonesia memainkan laga terakhirnya di fase grup Piala AFF 2024 saat menjamu Filipina Sabtu 21 Desember malam waktu Indonesia. Laga antara Indonesia dan Filipina dimainkan di Stadion Manahan Solo. Sebelum laga melawan Filipina, ranking FIFA Timnas Indonesia sudah turun dari 125 ke 127 dunia. Kini setelah kekalahan 0-1 dari Filipina, anak asuhan Sinteyong kembali harus merosot lagi ke posisi 130 dunia. Adapun selama Piala AFF 2024, Timnas Indonesia hanya meraih satu kemenangan, yakni kalah mengalahkan Myanmar. Dua kekalahan didapat dari Vietnam dan Filipina, sedangkan satu laga lainnya menghadapi Laos berakhir dengan skor imbang. Kekalahan dari Filipina membuat poin Timnas Indonesia berkurang 2,91. Kini jumlah poin yang didapat Indonesia berada di bawah Republik Demokratik Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Malawi berada tepat di bawah Timnas Indonesia disusul Malaysia yang duduk di posisi 132 dunia ranking FIFA. Sama seperti Indonesia, Malaysia juga gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 kali ini. Namun demikian semua masih bisa berubah dan FIFA baru akan memperbarui ranking pada 15 Februari 2024. Indonesia sendiri baru akan berlaga lagi pada Maret 2025 nanti. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir menyebut target minimal Timnas Indonesia di Piala AFF adalah lolos semifinal. Erick Thohir mengatakan bahwa bakal ada evaluasi setelah kegagalan skuad Garuda mencapai target tersebut. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 tak lepas dari performa para penyerang Timnas Indonesia. Hoki Caraka dan kolega gagal tampil impresif dan jadi mesin gol bagi skuad Garuda. Pada 4 laga di grup B Piala AFF 2024, kinerja lini depan Timnas Indonesia dapat sorotan tajam. Sebab dari 4 gol skuad Garuda, tidak ada yang lahir dari aksi para penyerang. Hoki Caraka berambisi menjadi top skor di Piala AFF 2024. Hal tersebut diucapkan pemain asal klub PSS Sleman jelang turnamen dimulai. Namun yang terjadi di atas lapangan jauh dari harapan Hoki Caraka. Dia dipastikan gagal menjadi top skor karena gagal bikin gol sama sekali. Hoki Caraka tak pernah bermain penuh pada 4 laga Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menit bermain terbanyak didapat pemain asal Gunung Kidul tersebut saat Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Dia bermain selama 73 menit. Penyerang Timnas Indonesia lainnya yaitu Rafael Struijk diharapkan bisa jadi kartu as bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia punya jam terbang tinggi pada level senior dan PSSI berusaha keras agar Brisbane Roar melepas Struijk. Struijk awalnya hanya akan dilepas jika Indonesia lolos ke semifinal. Namun pada akhirnya pemain 21 tahun bisa datang lebih cepat dan bermain sejak Indonesia berjumpa Myanmar pada matchday pertama. Struijk hanya sekali bermain penuh di Piala AFF 2024 saat melawan Laos pada matchday kedua. Namun pada laga tersebut Struijk gagal bikin gol. Hal yang sama terjadi pada 4 laga lainnya. Selain 2 nama di atas, ada penyerang lainnya di skuad Timnas Indonesia. Mereka antara lain Ronaldo Kuateh, Arhan Kaka hingga Victor Detan. Namun tidak ada satupun dari mereka mampu merobek gawang lawan di Piala AFF 2024. Victor Detan punya peluang bagus pada duel melawan Vietnam, akan tetapi gagal bikin gol. Fakta menarik dari perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, gelar top skor dipegang bek tengah yaitu Muhammad Ferrari menjadi top skor Timnas Indonesia dengan catatan 2 gol. Dari Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir menyesalkan kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Menurutnya, pasukan Garuda seharusnya bisa mencapai target melaju dari fase penyisihan grup.
Erick Thohir mengklaim bahwa meski berkekuatan pemain U22 dengan beberapa di antaranya bermain abroad, timnas Indonesia semestinya bisa melaju ke 4 besar Piala AFF 2024. Erick Thohir menyesalkan timnas Indonesia gagal menang atas timnas Laos yang berakhir dengan skor 3-3 dan tidak bisa memanfaatkan laga terakhirnya kontra Filipina yang menjadi penentuan timnas Indonesia.